Selamat pagi, siang dan malam bagi sobat semua. Bertemu kembali di Renungan Harian Kristen dengan topik hikmat sejati berasal dari atas. Ayat renungan kita pada hari ini adalah, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 17. Dunia ini penuh dengan berbagai filosofi dan nasihat bijak. Banyak diantaranya yang memang sangat baik dan membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih sehat secara mental dan emosional. Namun, sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa sebaik apapun nasihat manusia, itu tetap memiliki keterbatasan. Manusia bisa salah menilai, namun firman Tuhan tidak pernah keliru. Nasihat hidup terbaik yang pernah ada di alam semesta ini tertulis di dalam Alkitab. Alkitab bukanlah sekadar buku aturan kuno, melainkan buku panduan kehidupan yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta yang paling mengerti cara kerja ciptaannya. Saat dunia menyuruh kita untuk membalas dendam, Yesus menasihati kita untuk mengampuni. Saat dunia mengajarkan kita untuk menimbun harta demi keamanan, Tuhan menasihati kita untuk mencari kerajaannya lebih dahulu. Menjadi bijak berarti memiliki kerendahan hati untuk diajar. Mulailah menyaring setiap nasihat yang Anda dengar dari dunia ini melalui lensa kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah suara Tuhan sebagai penasihat utama Anda. Saat kehidupan menjadi terlalu bising dan membingungkan, kembalilah pada hikmat-Nya, karena hanya nasihat-Nya yang mampu menuntun Anda pada kehidupan yang kekal dan damai sejahtera yang sejati. Sepanjang hidup, kita akan menerima ribuan nasihat dari keluarga, teman, buku, hingga internet. Namun, di antara semua itu, ada beberapa prinsip emas yang jika benar-benar diterapkan, dapat mengubah cara kita menjalani hidup sepenuhnya. Berikut adalah beberapa nasihat hidup terbaik yang perlu Anda ingat. Jangan menerima kritik dari orang yang tidak akan Anda mintai nasihat. Kita seringkali hancur karena komentar negatif dari orang-orang yang sebenarnya tidak peduli pada kita atau tidak mengerti perjuangan kita. Dengarkanlah masukan dari mereka yang benar-benar mengenal Anda dan memiliki hidup yang Anda hormati. Abaikan suara bising dari penonton yang hanya tahu mencela. Membandingkan diri adalah pencuri kebahagiaan. Saat Anda melihat pencapaian orang lain di media sosial dan membandingkannya dengan hidup Anda sendiri, Anda sedang merampas kedamaian Anda. Ingatlah bahwa Anda seringkali membandingkan, di balik layar, hidup Anda yang berantakan dengan cuplikan terbaik, highlight reel, dari hidup orang lain. Berjalanlah di jalur Anda sendiri. Badai ini pun akan berlalu. This too shall pass ini adalah pengingat untuk tetap rendah hati saat Anda berada di puncak kesuksesan, dan pengingat untuk tetap bertahan saat Anda berada di titik terendah. Tidak ada musim hidup yang abadi. Kesedihan terberat Anda saat ini pada akhirnya akan menjadi kenangan di masa depan. Anda tidak bisa menuang dari teko yang kosong. Banyak dari kita merasa bersalah jika mengambil waktu untuk diri sendiri karena takut dianggap egois. Kenyataannya, jika Anda kelelahan secara fisik dan mental, Anda tidak akan bisa merawat keluarga, teman, atau pekerjaan Anda dengan baik. Mengisi kembali energi Anda, istirahat, adalah sebuah kebutuhan, bukan keegoisan. Kekhawatiran membuat Anda menderita dua kali. Mengkhawatirkan hal buruk yang belum tentu terjadi tidak akan mengubah masa depan. Itu hanya akan merusak kedamaian Anda hari ini. Jika hal buruk itu benar-benar terjadi, berarti Anda telah menderita dua kali, saat mengkhawatirkannya dan saat mengalaminya. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Doa penutup. Bapa di dalam sorga, sumber segala hikmat dan pengetahuan, aku bersyukur untuk setiap tuntunan yang Engkau berikan dalam hidupku. Terima kasih untuk orang-orang bijak yang Engkau tempatkan di sekitarku, yang seringkali menjadi saluran nasihat-Mu saat aku merasa buntu dan kehilangan arah. Tuhan, berikanlah aku hati yang peka dan telinga yang mau mendengar. Di tengah bisingnya suara dunia dan banyaknya opini di sekitarku, tolong mampukan aku untuk selalu membedakan mana suara yang berasal dari-Mu dan mana yang bukan. Berikan aku kerendahan hati untuk menerima didikan dan teguran. Biarlah firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga setiap keputusan yang kuambil selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Hikmat Sejati, aku berdoa. Amin.